Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sholih wa sholih kelas 5 SD Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah untuk materi pembelajaran hari ini kita masuk di tema 5I, subtema 1, pembelajaran 1, 2 dan 5, mapelnya ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita insya Allah hari ini mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar dan melakukan percobaan sifat-sifat campuran. Baik, silakan dibuka buku paket halaman 2 ya, 5I subtema 1. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita bahas dulu tentang pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang berada di alam yang memiliki wujud ya, yang di alam dan memiliki wujud. Apa saja ya, padat, cair dan gas ya. Dan penyusun benda tersebut pada cair dan gas ini ada dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Lanjut ke materi ya. Di halaman selanjutnya, halaman 4 buku paket ya, sudah dijelaskan juga. Contohnya adalah susu ya, segala susu. Susu ini disebut materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang ya. Jadi yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi ini terbagi dua, ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat yang sama, misalnya air, belerang, oksigen, dan karbon. Sedangkan zat campuran, zat yang terdiri dari gabungan dari dua atau lebih zat tunggal yang berbeda, misalnya air laut. Air laut itu kan bukan murni air laut, tapi di situ ada beberapa, di antaranya ada zat tunggal yaitu air dan zat tunggal lainnya seperti garam, dan senyawa lainnya ya. Zat tunggal itu sendiri dibedakan ada dua, ada unsur, ada senyawa. Kalau zat campuran ada homogen dan heterogen. Kalau homogen menjadi larutan, kalau heterogen terbagi menjadi keloid dan suspensi. Ya, tapi kita nggak perlu jauh ke sana, kita bahas aja dulu zat tunggal dan campuran. Nah, di zat campuran ini kan terdiri atas beberapa zat tunggal ya. Nah, campuran kalau zat tunggal itu hanya satu ya yang memiliki kesamaan fisik ciri ya. Contoh campuran homogen itu sebenarnya air gula. Jadi di sini ada air dan gula ya, gula pasir. Air itu dari zat tunggalnya, nanti ketika menjadi air gula atau air manis, nah itu disebut campuran homogen. Kenapa? Karena ketika menjadi larutan dianggap sebagai campuran homogen, menjadi satu ya, tidak ada yang setengah manis atau setengah asin, setengah tidak manis, tidak, tapi dia mengglobal ya, menjadi umum, menjadi bentuk yang baru. Sedangkan kalau campuran heterogen ya, pasir dan air ya, setelah diaduk mempunyai dua unsur ya, ada air dan pasir di dalam satu larutan tersebut. Ketika didiamkan maka akan mengendap. Heterogen itu kan campuran yang memiliki komposisi tidak seragam pada seluruh campurannya. Ya, ada lapisan terpisah ketika diendapkan. Nah, campuran heterogen ini nanti ada yang menjadi keloid dan suspensi. Ya, tapi itu nanti kita bahasnya. Pada buku paket halaman 5, ya, campuran homogen adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tercampur secara merata ya. Seperti tadi air gula tadi itu mencampur merata, air garam, air gula, air sirup, yaitu tercampur merata. Salah satu contoh campurannya adalah air dan garam atau air dan gula pada video ya. Ketika diaduk akan membentuk larutan gula, air gula. Air garam kalau yang di buku paket ya tidak merubah menjadi zat yang lain. Ya tetap akan menjadi asin walaupun tidak tampak lagi. Tadinya kan dua konsep yang berbeda, ada air, ada benda padatnya. Tapi setelah dilarutkan, diaduk, ya dia tidak tampak lagi. Sementara itu air juga tidak berubah menjadi zat lain, tidak menjadi batu atau kristal. Ya, jika larutan garam diambil sesendok, kemudian dicicipi, maka akan tetap terasa asin. Mau sesendok, mau setengah, mau seujung jari, tetap rasanya asin. Ya, karena apa? Karena rasa asin larutan garam tersebar merata pada semua larutan. Makanya disebut larutan homogen. Kalau heterogen, campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur secara merata. Tidak tercampur secara merata ya. Misalnya air sama pasir, air dengan kopi, air dengan tepung tapioka, air dengan minyak ya. Kalau kita aduk, kita diamkan beberapa detik, dia akan menimbulkan dua unsur yang berbeda. Ya.
Kopi akan ada endapan walaupun tidak banyak ya, begitu juga pasir, minyak juga akan minyaknya di bawah apa di atas ya, dan kemudian ada airnya. Nah, obat batuk juga itu termasuk heterogen. Karena apa? Karena perlu dikocok ketika mengkonsumsinya. Artinya ada apa? Ada dua fase ya, ada dua fase yang terpisah dalam campuran. Nah, ini kalau contoh keloid ya, maksudnya jelly, susu, deterjen, asap, dan debu itu masuknya contoh campuran heterogen koloid. Sedangkan kalau suspensi itu seperti minyak dan air ya, suspensi. Jadi dia tidak menyatu ya. Kalau deterjen ya kan diaduk menimbulkan satu kepekatan ya pada hasil akhirnya. Ya, kalau larutan itu kan disebut larutan itu ketika air ditambah gula ditambah air teh ya. Nah, ketika dicampurkan gula ditambah air teh kan menjadi larutan. Nah, larutan apa? Air manis, teh manis ini yang disebut larutannya. Ya, ketika kalau teh saja berdiri sendiri maka tidak disebut teh manis. Ketika ditambah gula ya diaduk, nah, itu hasil ketiganya disebut larutan atau teh manisnya ini disebut larutan. Ya, kalau koloid itu tercampur sempurna ya. Keras ya, kuat gitu, seperti es krim kan sempurna bentuknya, sama ya, kepekatannya sama, jelly juga sama seperti agar gitu kan. Nah, dah. Baik, untuk latihan kerjakan soal halaman 11 buku paket 5i, tabel benda beserta zat penyusunnya dikumpulkan paling lambat jam 8 malam ya. Biasakan langsung mengerjakan jika tidak ada ujur syar'i agar tidak tertunda. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu Guru kalian sampaikan. Insya Allah kita berjumpa pekan selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.